Jadi marilah kita tingkatkan iman dan Islam kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita setiap Jumat minimal kita mendengarkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, marilah kita mencoba mengaplikasikan bentuk keimanan kita, mengaplikasikan bagaimana kita mendapatkan panggilan ya ayyuhalladzina amanu untuk bisa diaplikasikan, untuk bisa diterapkan, untuk bisa dijalankan, biar bisa menjadi contoh bagi keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, kerabat teman kita, tetangga kita, dan para teman-teman kita yang lain. Jadi menyinggung lagi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kali ini saya akan khotim akan mencoba mengajak untuk membacakan beberapa ayat untuk nasihat pada sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus pada diri khotib sendiri. Sebentar lagi kita mau memasuki tahun 2023 Masehi. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah, marilah kita berbenah, mengevaluasi diri kita untuk bisa di tahun 2023 itu lebih baik. Jadi dalam Quran surat 103, surat Al-Asr, wal asr, demi masa. Jadi di sini saking pentingnya waktu sampai Allah itu bersumpah demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Begitu pentingnya karena waktu itu tidak bisa bergeser lagi untuk mundur. Waktu yang sudah berjalan tidak bisa mundur lagi, tidak bisa diulang lagi, makanya itu menjadi waktu yang sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi karena kehilangan waktu. Jadi waktu berputar 24 jam dari tahun 1 sampai hari ini, dan insya Allah sampai tahun akan datang juga waktu akan tetap berputar 24 jam. Bahkan hari ini mungkin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT sudah merasakan bahwa durasi waktu itu terasa cepat sekali. Baru hari ini Jumatan, sebentar kita kerja pulang tidur, tahu-tahu sudah Jumatan lagi. Jadi durasi waktu itu sangat cepat sekali. Dan itu juga menjadi sebuah tanda-tanda kiamat adalah ketika durasi waktu itu sudah cepat, sudah terasa cepat. Bahkan kita masih bisa mengingat dengan detailnya. Lebaran kemarin itu kita jalan di mana, kita ada apa yang terjadi, kita masih bisa mengingat itu. Begitu cepat durasi waktu ini. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tadi kita akan membahas surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Siapa manusia yang dalam kerugian? Manusia yang dalam kerugian adalah manusia yang tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hidupnya mungkin hanya main-main. Hidupnya itu tidak ada bernilai ibadah. Jadi itulah dalam orang-orang yang rugi. Orang-orang yang sangat merugi adalah orang-orang yang dalam kehidupannya itu tidak bernilai ibadah. Itu orang-orang yang sangat rugi. Dan sering disampaikan juga di surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia itu memang untuk beribadah, bukan untuk main-main. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Taala, coba surat Az-Zariyat ayat 56 ini kita belajar untuk mencari ayat-ayat tertentu. Saya sendiri juga seperti itu, coba mencari ayat-ayat tertentu untuk dikaji, untuk dipahami. Jadi karena dalam satu ayat itu pun kadang-kadang kita sebetulnya sudah begitu mencakupnya. Mungkin dibahas 1 bulan juga mungkin, atau tahun demi tahun juga nggak akan selesai.
Jadi khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Jadi ketika kita itu memang perjalanan kita itu nggak ada nilai ibadah, ya hentikan. Karena memang diciptakan untuk ibadah. Jadi apapun makhluk yang ada di dunia ini itu memang untuk beribadah dan juga akan menjadi saksi. Sebagai contoh, kita ada sholat sunnah itu, kita disuruh bergeser setelah sholat wajib selesai, kita bergeser sedikit, kita lakukan sholat sunnah lain. Kita bergeser karena tempat itu akan bersaksi pada Allah bahwa saya pernah digunakan untuk sujud oleh si fulan. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjalan kemana, ingatlah bahwa kita bismillahirrahmanirrahim dari rumah, perjalanan nanti sampai di kira-kira di sini, sholatnya di sini, nanti sampai di sini, sholatnya di sini. Jadi nanti insya Allah semuanya akan bernilai ibadah. Dan ketika kita beberapa Jumat yang lalu pernah saya sampaikan, ketika kita habis Jumatan ini, kita sebetulnya hanya menunggu dipanjangkan umurnya bisa ketemu sholat asar nanti. Dan sambil menunggu sholat asar kita melakukan sebuah aktivitas. Dan insya Allah aktivitas itu akan bernilai ibadah. Jadi saya ulangi lagi, sidang jamaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah satu ayat yang bisa memotivasi diri kita. Sekiranya diri sendiri mungkin kurang bisa mengetahui, bisa bertanya dengan kawan, atau barangkali mungkin bisa bertanya dengan saya. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan pertanyakan lagi dengan para ustadz-ustadz, dengan para guru-guru. Carilah satu ayat yang bisa memotivasi hidup kita. Jadi dari satu ayat ini nanti akan berkembang ke semua lini. Jadi kalau kita ambil contoh bahwa kita itu hidup memang untuk ibadah, tidak ada lain. Dan tadi kita bicara mau evaluasi menyambut tahun baru, tahun 2023. Kita evaluasi ibadah kita di tahun 2022 itu sudah sampai di mana, dan kita awali bismillah kita itu menginjak tahun 2023 itu dengan baik. Kalau kita mengharapkan suatu kebaikan, tentunya kita harus mengawali dengan sebuah kebaikan juga. Jadi yang sering kita rasakan, yang sering kita dengar, yang sering kita lihat, mudah-mudahan sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT itu bukan menjadi bagian orang yang suka hura-hura dalam malam tahun baru. Karena di malam tahun baru yang sama-sama dipahami, semua hal-hal yang menyangkut hura-hura itu padat. Hotel penuh, minuman juga laku keras, bahkan sampai hal-hal yang terlalu detail sekali yang mungkin tidak pantas disebutkan di sidang Jumat ini juga sangat laku keras, mungkin sudah terakhir bisa stop. Jadi pada saat mereka itu sedang melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah, apakah kita mau ikut bertepuk tangan? Barangkali sering didengar, apabila suatu negeri itu terlalu banyak kemaksiatan, maka itu bumi itu juga akan marah, bumi juga akan protes, akan kutimpakan, akan kebalikan buminya, gunung juga akan protes juga. Ketika di gunung-gunung juga banyak kemaksiatan, laut juga akan protes juga, ketika di pinggir laut juga di laut juga ada kemaksiatan. Jadi salah satu yang menunda kemaksiatan adalah dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita mengingat kepada Allah. Jadi ketika azab itu mau diturunkan, ya Allah, masih ada yang protes, malaikat masih ada yang protes. Di sebagian sana masih banyak orang yang menyebut namamu ya Allah, masih banyak yang berzikir. Jadi marilah kita untuk menyambut tahun baru, datangi masjid-masjid, berzikir di sana, mendengarkan kajian di sana,
Apabila kajian sudah selesai, kita berzikir. Afdhalul zikri wa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu yang mengantarkan kita hidup dan akan mengantarkan juga ketika kita sampai ke kematian. Jadi saya sendiri sering merasa merenungi, saya nasihati anak-anak, keluarga, dan orang-orang terdekat, dan kebetulan alhamdulillah pada hari ini ditakdirkan untuk berdiri di sini. Saya sampaikan kepada jamaah yang dirahmati Allah SWT, isilah malam tahun baru untuk menyambut tahun baru 2023 itu dengan zikir, dengan mendatangi masjid-masjid, tinggalkan hal-hal yang tidak ada nilai ibadah. Jadi waktu ini tidak akan berputar balik. Waktu yang sudah lewat kita evaluasi, ke depan kita mau perbaiki yang lebih baik. Jadi niatkan kita itu untuk memasuki 2023 itu dengan bismillah. Dengan kita berzikir kepada Allah, jangan sampai kita salah dalam langkah kita. Langkah kita yang di belakang akan kita perbaiki di langkah yang akan datang. Sidang Jumatnya dirahmati Allah SWT. Walaupun barangkali kita itu mungkin datang ke masjid dalam tahun baru, mungkin hanya duduk, datang diam, ngantuk-ngantuk, tiba-tiba selesai acara, pulang tidur. Setidaknya kita sudah terhindar daripada kita tuh hura-hura di luar.